Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Ramadhani Sabone dengan NPM 0319011337. Saya berasal dari kelas A program studi guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan ikat. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan salah satu jaringan yang fungsinya mengikat, menunjang, dan mengikat bagian ataupun organ lain. Susunan jaringan ikat adalah sel yang terdiri di dalam matriks ekstraseluler dan susunannya tersebar. Jaringan ikat dibentuk dari mesenkim yang asalnya dari mesoderm. Mesoderm ialah suatu lapisan tengah di embrio. Jaringan ikat juga disebut dengan jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa itu fungsi jaringan ikat. Yang pertama adalah mengikat dan menunjang jaringan lain. Yang kedua, pelindung organ. Yang ketiga, penyimpan energi. Yang keempat, pembentuk tubuh. Yang kelima, penyusun sistem peredaran darah. Yang keenam, pengisi rongga di antara organ. Yang ketujuh, pengangkut oksigen dan juga makanan menuju jaringan lain. Yang kedelapan, pengangkut sisa metabolisme menuju alat pengeluaran. Dan yang terakhir adalah penghasil kekebalan tubuh. Nah, setelah kita mengetahui apa saja itu fungsi jaringan ikat, mari kita cari tahu apa itu ciri-ciri jaringan ikat. Nah, ciri-ciri jaringan ikat yang akan saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama, letak sel jaringan ikat tidak berhimpit apabila hanya berhubungan pada ujung protoplasmanya. Yang kedua, memiliki komponen intraseluler dan atau matriks. Yang ketiga, memiliki bentuk sel yang tidak teratur, sitoplasma bergranula dan inti sel menggelembung. Nah, kita sudah mengetahui kan apa itu fungsi dan ciri-ciri jaringan ikat. Berikutnya, kita akan mencari tahu apa-apa saja sih jenis-jenis jaringan ikat itu. Nah, jenis-jenis jaringan ikat itu yang pertama adalah jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibanding serabut atau serat. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh. Nah, di bawah ini adalah gambar dari jaringan ikat sejati. Berikutnya adalah jaringan ikat cair. Jadi, berbeda dengan jaringan ikat padat, jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan limfa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan tubuh. Sementara jaringan limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh. Nah, di bawah ini adalah gambar dari jaringan ikat cair. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Jaringan tulang rawan sendiri tersusun oleh sel kondrosit. Terdapat 3 macam jaringan rawan, yaitu hyalin, elastin, dan fibrosa. Berikutnya adalah jaringan tulang keras. Nah, jaringan tulang keras ini tersusun oleh sel osteosit dan terdiri dari tulang kompak dan tulang berongga. Nah, di bawah ini adalah gambar dari jaringan ikat penyokong tulang keras dan tulang rawan ya. Terima kasih. Itu saja penjelasan singkat saya mengenai jaringan ikat. Semoga penjelasan ini menjadi wawasan dan pengetahuan dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.